Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menanjak tahan lama dengan jarak jauh. Ya, kali ini saya touring mengikuti klub Tenbir Semarang launching jersey ke Puncak Cemoro Sewu. Ya, start dari Semarang melewati Salatiga, Solo, Karanganyar, kemudian finish di Puncak Cemoro Kandang dengan ketinggian elevansi adalah 1830 meter. Ya, apa-apa yang harus disiapkan ketika kita akan melaksanakan touring jarak jauh dengan gradien dengan ketinggian yang ekstrim, yaitu tanjakan di Cemoro Sewu, yaitu tidak hanya panjang, gradiennya tinggi, tetapi juga kita melawan dengan cuaca yang ekstrim, yaitu hujan, kemudian kabut, hawa dingin yang luar biasa. Ya, apa-apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah latihan rutin di tanjakan. Ya, latihan rutin di tanjakan ini sangat penting. Ya, bagaimana mempersiapkan di tanjakan panjang agar kita tidak berhenti di tengah jalan atau bahkan kita nanti loading. Ya, kemudian yang kedua adalah latihan RPM di tanjakan. Ya, ketika kita di tanjakan tanjakan panjang, kita harus RPM kita bagus, ya, sehingga kita dengan rileks, dengan santai menikmati setiap tanjakan. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita untuk menghadapi tanjakan yang panjang adalah kita perlu loading kalori yang cukup. Selain loading, kita harus membawa ya supply yang cukup. Misalnya minum, kita perlu 2 bidon di sepeda kita. Kemudian kita bisa mengantongi gel atau pisang atau roti, sehingga pada saat di tengah perjalanan tanjakan tinggi kita ya kalori kita tidak habis. Ya. Kemudian yang keempat, pada saat kita touring dengan tanjakan yang panjang, kita sebaiknya mencari teman yang kemampuan nanjaknya adalah sama, sehingga kita ada teman untuk mengobrol atau mendampingi kita apabila sepeda kita ada trouble. Nah, ini yang kita saksikan adalah saya pada saat goes nanjak di tanjakan Tawangmangu, dari Karanganyar arah Tawangmangu. Ya, saya menggunakan RPM, ya, sehingga putaran kaki kita dengan rileks, dengan santai, ya, kita bisa menikmati. Ya, ini kira-kira dari Karanganyar sampai Cemoro Sewu itu jaraknya adalah 40 kilo, tetapi saya menggunakan RPM, jadi santai. Ya. Kemudian yang selanjutnya, karena ini tanjakan yang tinggi, ya, tips yang berikutnya, jangan kita langsung hajar di awal tanjakan, tetapi kita pelan-pelan setiap putaran menikmati. Ya, ketika kita duduk capek, maka kita bisa interval off saddle, ya, itu fungsinya untuk istirahat, ya, biar otot-otot kita tidak tegang. Ya, ini sudah saya melintasi arah ke Tawangmangu, ya. Ya, ini, ya. Kemudian ketika kita ketemu tanjakan tinggi, ya, sebaiknya kita juga selain kita main RPM, kita juga atur nafas kita, ya, agar kita tidak berhenti di tengah jalan. Ya. Pengaturan gigi juga sangat dibutuhkan ketika kita nanjak tinggi. Ya, apabila kita masih ada sisa gigi, sebaiknya ketika tanjakan tinggi, gigi kita yang belakang yang paling besar, depan kecil, ya, putaran kaki kita, ya, RPM kita dikurangi lagi, ya, jadi ada waktu untuk istirahat, ya, jadi heart rate kita tidak terlalu tinggi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini, ya, ketika kita sudah capek biasanya, ya, kita ketemu
ya, tanjakan yang tidak terlalu tinggi, disitulah ada waktu kita untuk istirahat, sehingga gear yang belakang kita turunkan ya, jadi RPM kita bisa lebih rendah sehingga heart rate kita turun lagi. Disitulah tips kita untuk istirahat ya. Itu ya tips dan pengalaman saya menaklukkan tanjakan Cemoro Sewu ya. Waktu itu sekitar ada 50 rider dari Semarang, start dari Gombel Semarang, kemudian finish kira-kira itu yang sampai di puncak itu paling sekitar 10 orang ya. Ya karena memang tenaga ekstrim, tanjakan yang ekstrim, kemudian cuaca yang berat. Nah, ini ketika naik di tanjakan Cemoro ini hujan turun, sehingga saya menggunakan jas hujan ya. Ini perlu diperhitungkan juga untuk para goeser, bahwa ketika kita hujan dengan cuaca yang dingin, kita sudah siap ya, kita menggunakan jas hujan. Nah, ini memang tanjakan yang berat, tanjakan Cemoro Sewu, tetapi ketika kita ditanjakan sudah latihan yang benar, kemudian tidak emosi di tanjakan ya, bisa lulus dengan sempurna ya. Kembali lagi, selain latihan, selain kita menikmati tanjakan adalah mental ya. Kita harus ya, jangan merasa ketika ketemu tanjakan itu takut dulu ya, belum mencoba tetapi takut. Tapi yakin bahwa ketika kita sudah latihan dengan baik, dengan program yang baik, kita akan bisa menaklukkan tanjakan tersebut ya. Sekali lagi, bahwa di dalam kita bersepeda jangan lupa kesehatan dan keselamatan adalah nomor 1 ya. Kita akan bisa selalu meningkat, kemampuan goes kita semakin kuat, semakin kencang, dan bisa menaklukkan sebuah tanjakan yang ekstrim, yang panjang, ketika kita latihan dengan benar, dengan program yang benar, dan disiplin latihan yang benar. Terima kasih, semoga tips nanjak saya kali ini bisa bermanfaat bagi para goeser semua ya. Salam nanjak, les lur.